Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Aurelan DJ Arisyaha dengan 190303106 dari kelas C semester 3, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil review dari tugas mata kuliah perubahan sosial budaya pada buku yang kelima yang berjudul #MeToo and the Politics of Social Change, edited by Bianca Feilborn, Rahel Roni Howes. Dan di sini saya akan mengambil pada bagian pertama, politik berbicara dan meningkatkan kesadaran, dan pada bagian yang kedua, aktivisme feminis digital, #MeToo dan pengalaman sehari-hari budaya menentang pemerkosaan. Di sini sebelum ada satu ungkapan kecil, yaitu dunia harus tahu bahwa kita menghadapi pelecehan di mana-mana. Dan meskipun awalnya terkejut dengan perhatian global yang dikumpulkan oleh gerakan #MeToo, fakta bahwa para penyintas menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman kekerasan seksual dan terlibat dalam budaya panggilan keluar sangat beresonansi dengan penelitian yang sedang berlangsung. Sejak 2014, kami telah mempelajari wilayah yang luas dari aktivisme feminis digital dan kemauan publik untuk terlibat dengan perlawanan dan tantangan terhadap seksisme, patriarki, dan bentuk penindasan lainnya melalui penggunaan komunikasi digital oleh feminis. Meskipun ada banyak penelitian yang sedang dilakukan tentang gerakan #MeToo dan bentuk aktivisme feminis digital lainnya, hingga saat ini hanya sedikit yang mengumpulkan data empiris dari peserta dalam gerakan ini sendiri. Dalam pengertian ini, sementara telah ada pertumbuhan keilmuan yang meneliti bagaimana feminis menggunakan teknologi media digital, sedikit yang diketahui tentang kompleksitas yang melekat dalam melakukan aktivisme feminis digital yang mungkin terabaikan, disembunyikan, atau tidak terlibat melalui analisis media tekstual saja. Data empiris asli yang dikumpulkan dari 117 tanggapan survei kualitatif dari penggunaan #MeToo serta wawancara mendalam lebih lanjut dengan 6 responden ini menginterogasi pengalaman sehari-hari mereka yang telah berpartisipasi dengan kampanye #MeToo. Dan melakukan ini kami mengungkap berbagai motivasi kompleks yang mendasari partisipasi dalam acara media ini. Menarik perhatian pada masalah kekuasaan dan hak istimewa dengan cara kesaksian tertentu didengarkan, diabaikan, atau tidak dipercaya. Sepanjang bab ini, kami menantang generalisasi bahwa terlibat dalam aktivisme digital ini mudah dan dangkal, atau bentuk aktivisme intensitas rendah, dan sebaliknya menyoroti sikap kerja ini yang seringkali traumatis, melelahkan secara emosional dan afektif. Ini menyimpulkan dengan menunjukkan cara keterlibatan dalam kampanye feminis digital seperti #MeToo mengubah banyak kehidupan peserta dalam keduanya yang berwujud dan cara yang sulit diukur. Sebagai studi kualitatif dengan ukuran sampel yang relatif kecil, kami sangat menyadari bahwa temuan kami sama sekali tidak mewakili semua. Temuan kami tidak mewakili semua atau bahkan banyak. #MeToo. Meskipun demikian, data di bawah ini menunjukkan titik awal yang penting bagi para peneliti yang ingin mengeksplorasi catatan pengalaman feminisme digital barat kontemporer. Kami menyadari cara agar perhatian lebih lanjut
diperlukan untuk mengumpulkan suara dari kelompok-kelompok yang secara tradisional terpinggirkan seperti komunitas non-konfirmasi gender LGBTQ+, dan perempuan BEM yang terlepas dari visibilitas. #MeToo seringkali dibungkam, tidak dikenali, atau diabaikan. Topik yang dibahas yaitu dunia harus tahu kita hadapi pelecehan di mana saja. Tindakan untuk memahami pengalaman peserta. Salah satu pertanyaan kunci yang kami ajukan dalam survei web terbuka dan wawancara lanjutan adalah mengapa mereka berpartisipasi dalam gerakan MeToo. Di sini peserta kami berbagi berbagai alasan untuk mengambil bagian dengan keinginan untuk mendidik anak laki-laki dan laki-laki tentang bahaya kekerasan seksual, untuk meningkatkan kesadaran akan kebutaan terhadap maskulinitas racun, hingga membuat budaya pemerkosaan terlihat, untuk mengekspresikan solidaritas dengan orang lain, dan untuk menempatkan kekerasan seksual sebagai masalah politik. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu atau masalah yang terisolasi, tetapi sistematik atau ada di mana-mana. Apa yang muncul dalam banyak tanggapan ini adalah cara banyak orang yang tampaknya dipaksa untuk menambahkan suara mereka, dan seringkali secara harfiah mereka bergerak untuk melakukannya. Kemarahan dan keinginan untuk didengarkan serta memicu perubahan sosial. Motivasi ini cocok dengan karya para sarjana gerakan sosial yang telah dipengaruhi oleh giliran afektif dalam beasiswa media sosial. Khususnya mereka yang mengenali cara kemarahan dan amarah dapat menjadi emosi produktif ketika mencoba mengasuh perubahan sosial, dan sangat penting untuk membentuk publik kontra publik yang efektif. Apa yang kita sebut di tempat lain sebagai jaringan kontra publik feminis. Kontra publik ini bersifat publik dalam beberapa arti, bahwa mereka online dan terlihat tetapi juga intim, dan ditempa melalui perasaan keintiman seperti berbagi pribadi, resonansi yang bermakna dengan orang lain, dan saling pengakuan umum untuk peningkatan kesadaran feminis. Mereka juga kontra publik karena mereka adalah subkultur resisten yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan membentuk bahasa, kosakata, dan mode komunikatif baru atau bahasa pergaulan dan perlawanan. Penelitian gerakan sosial menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya akan menjadi terbuka untuk kemungkinan protes dalam menanggapi kejutan moral atau sesuatu yang benar-benar menjengkelkan atau mengganggu, dan gagasan tentang perpecahan dan perpecahan kritis ini juga menginformasikan penelitian tentang para pedagogi dan pembelajaran feminis. Baru-baru ini kami menemukan konsep Sarah Ahmed tentang jepretan feminis atau titik puncak kritis berguna untuk memahami keterlibatan peserta dengan cara efektif yang mempertimbangkan sentakan tiba-tiba, kesadaran yang signifikan, dan bersinar bagi peserta dengan cara tertentu. Seperti yang dibagikan seorang wanita setelah bergabung dengan Takaramitsu, rasanya seperti inilah titik kritis bagi saya. Saya tidak bisa lagi hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Kami juga menyaksikan hal ini di banyak titik dalam pengamatan kami terhadap post di jaringan pribadi kami, suatu keharusan untuk menanggapi yang dialami dalam berbagai cara. Perasaan afektif dari ketidakmampuan untuk tetap diam atau kewajiban untuk
berbicara dan bergabung diulangi kembali selama survei dan wawancara lanjutan, dan penting dialami dengan cara yang positif tetapi kompleks dan bertentangan. Oleh karena itu, hashtag MeToo mewakili titik puncak bagi sebagian orang, dan itu diartikulasikan dalam berbagai cara. Misalnya, seseorang berbicara tentang bagaimana dia bergabung karena rasa keyakinan yang dipicu oleh postingan publik dan berjejaring. Yang lain lagi menulis tentang bagaimana dia merasa memiliki kewajiban moral untuk berbicara menentang budaya kekerasan terhadap perempuan. Tanpa memberikan konteks lebih lanjut, seorang peserta hanya menyatakan bahwa dia merasa pada saat itu bahwa membagikan kisahnya adalah hal yang benar dilakukan. Prevalensi wacana datang atau berdiri bersama menunjukkan bagaimana menambahkan suara mereka ke hashtag MeToo bukan hanya tentang pemberdayaan individu, tetapi dilakukan karena pengakuan bahwa tidak ada yang akan berubah sampai kita bertindak bersama. Rasa urgensi dan kesegaran yang dihasilkan melalui rasa kelongsoran respon dan selaras dengan gelombang diskusi. Memahami lebih banyak tentang motivasi dan perasaan tentang tanggapan peserta membantu menentang kritik bahwa gerakan seperti hashtag MeToo hanyalah upaya narsistik yang digunakan untuk mencapai status yang didambakan sebagai korban. Sebaliknya, gerakan-gerakan ini mendemonstrasikan bagaimana publik secara kreatif menggunakan teknologi digital untuk membangun jejaring solidaritas, dukungan, dan identitas feminis. Daripada hanya bergabung di dalam gerakan yang digerakkan oleh selebriti untuk mendapatkan visibilitas dan perhatian, karena berbagai pencela media berita konservatif telah memposisikan perdebatan ini. Hashtag MeToo dapat ditangkap memungkinkan konstruksi pengetahuan komunitas dan identitas yang telah lama dimainkan peran sentral dalam praktik feminis. Lebih lanjut, praktik-praktik ini secara bersamaan fokus pada pengalaman individu dan kolektif dari penindasan dan eksploitasi dan perjuangan dan perlawanan. Mediat ini tercermin dengan satu peserta yang berbagai cara bagaimana melihat orang lain membuka diri dan menampilkan diri di luar sana membuat saya ingin melakukan hal yang sama dan bergabung dalam gerakan. Dalam hal ini, banyak yang mengartikulasikan bagaimana menambahkan suara mereka ke hashtag MeToo lebih dari sekedar berbagi pengalaman individu, tetapi tentang membangun analisis politik kekerasan struktural secara bersamaan dan komunitas perawatan yang lebih luas. Dua elemen penting yang dibutuhkan untuk membangun kontra publik yang beroperasi juga sebagai komunitas yang peduli adalah praktik mendengarkan dan pengakuan. Sementara beberapa orang mungkin meragukan bahwa jenis komunitas ini mungkin terjadi di lingkungan media sosial yang dikapitalisasi dan digerakkan oleh keuntungan seperti Twitter. Kami berpendapat bahwa hubungan kepedulian memang muncul dari platform ini. Academically Basel telah membahas pentingnya mendengarkan sebagai proyek politik dan bagaimana hal itu bisa menjadi bentuk pengakuan penting yang melawan pengecualian kejam yang menggabungkan ras, jenis kelamin, kelas, dan cara membuat orang hina secara sosial dan tidak pernah didengar. Meskipun wanita telah berbicara menentang kekerasan seksual selama beberapa dekade,
Perbedaan dengan hashtag #MeToo sebagai gerakan berjejaring lintas benua bukanlah karena keheningan akhirnya pecah, tetapi mungkin karena volume dan masa tanggapan masyarakat luas mulai mendengarkan dan menerima serius apa yang korban katakan, apa yang dinamika multicabang di mana taktik dan mode komunikasi berubah, tetapi juga strategi baru ini memungkinkan pengenalan cerita mereka. Potensi memiliki pengalaman yang dikenali oleh orang lain menggunakan hashtag sangat penting bagi sebagian peserta, mengingat masa lalu, stigma, dan ketidakpercayaan yang ditujukan kepada mereka yang mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual. Ini adalah hasil dari budaya pemerkosaan yang lebih luas yang menormalkan kekerasan seksual dan repertoar wacana untuk menyalahkan korban daripada pelaku. Salah satu peserta menjelaskan bahwa membagikan ceritanya kepada hashtag #MeToo adalah caranya melawan cara dia, dibungkam dan malu tentang pengalaman saya sendiri. Mungkin memang begitu pengakuan dan pengalaman yang membantu melawan rasa malu yang dialami melalui pemaksaan kerahasiaan dan keheningan para korban dalam iklim budaya pemerkosaan. Dalam hal ini, beberapa peserta sengaja menggunakan hashtag untuk mengontrol cerita mereka sendiri dan dengan demikian menentang skrip dominan seputar kekerasan seksual, terutama yang menyalahkan korban. Namun, meskipun benar bahwa orang yang selamat telah cenderung didengarkan dan terdengar daripada sebelumnya, tidak semua orang cenderung memiliki pengalaman mereka yang diakui, diyakini, atau didukung dalam ukuran yang sama. Sampai saat ini, para ahli telah menyoroti bagaimana keberagaman terus menjadi masalah dalam ruang digital feminis yang sering didominasi oleh perempuan kulit putih, kelas menengah, gender. Kami tidak perlu melihat lebih jauh dari gerakan hashtag #MeToo untuk membuktikan seperti yang dinyatakan dalam bab pengantar. Meskipun awalnya diciptakan oleh aktivis Afrika Amerika Tarana Burke pada tahun 2006, kekerasan seksual yang meluas dan sistemik tidak dikenali sampai seorang aktris kulit putih Hollywood mengambil alih penyebabnya. Beberapa peserta kami menunjukkan kesadaran akan peran, kekuatan, dan hak istimewa yang dimainkan dalam mengungkap pengalaman kekerasan seksual menggunakan hashtag #MeToo sebagai kesempatan unik untuk menghadirkan pengalaman tersembunyi ke arus utama. Lisa, seorang mahasiswa doktoral career berusia 30 tahun di Inggris, menjelaskan dalam wawancaranya bahwa dia menggunakan hashtag #MeToo untuk membagi pengalamannya, bahwa dia membagi pengalamannya tentang kekerasan seksual di klub gay, dan dia ingin meningkatkan visibilitas kekerasan di ruang-ruang itu, dan karena sebagai wanita queer, dia ingin pengalamannya dihitung. Dalam pengertian ini, Lisa berusaha untuk secara diskurtif menentang mitos pemerkosaan yang mengakar, yang membuat komunitas LGBT+ tidak dapat diperkosa dan tidak layak atau kurang dapat dimengerti sebagai korban yang sah di konteks heteronormatif. Dan siapapun yang berbagi pengalaman kekerasan seksual risiko online, memiliki kesaksian, diperebutkan atau ditantang, diabaikan atau diberhentikan. Apa istilah Lonnie Hunnis bersaksi negatif sekolah telah mencatat cara ini khususnya berlaku untuk individu yang tidak sesuai gender, anggota komunitas LGBTQ, dan mereka yang menentang standar kehormatan dan kredibilitas feminim
yang dianggap dan yang pengalamannya menentang skip pemerkosaan tradisional. Akibatnya, sementara kami merayakan visitabilitas yang lebih luas yang dibawa hashtag MeToo kekerasan seksual, kami sadar bahwa penyerapan dan potensinya secara bersamaan bermasalah dan terbatas. Ya, berikutnya yang akan dibahas yaitu bentuk aktivisme yang mudah, banal atau intensitas rendah. Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kritik terhadap keterlibatan digital yang dianggap mudah, dangkal dan berintensitas rendah. Dipecat sebagai bentuk aktivisme kursi tangan, selektivisme, atau kolektivisme yang tidak berarti. Beberapa sarjana dan pakar sama-sama mengabaikan perbedaan yang sangat nyata antara bentuk-bentuk aktivisme online atau kerja emosional dan afektif yang dihabiskan untuk berpartisipasi dalam hashtag seperti hashtag MeToo. Seperti pada pendapat Papa Karisi 2016, kami berasumsi bahwa penggunaan media sosial akan memiliki hasil yang sama untuk semua jenis gerakan atau publik. Ternyata tidak ada kesamaan, tetapi ada juga perbedaan penting dalam bagaimana aspek digital dari sebuah gerakan terungkap secara online dan di berbagai platform. Seperti yang ditunjukkan oleh kutipan dari peserta kami, alih-alih menjadi mudah atau level rendah, banyak yang mengartikulasikan berbagai tanggapan dan kesulitan yang mereka alami sebelum dan setelah berpartisipasi dalam hashtag MeToo. Beberapa orang menggambarkan pengalaman itu sebagai traumatis dan menggambarkan berbagai emosi yang kuat dan dari kemarahan, ketakutan, dan kecemasan yang tidak hanya terkandung dalam penelitian. Kami berkontribusi pada perkembangan beasiswa yang mempersoalkan biner sederhana antara kehidupan online dan offline dan menampilkan slip pengalaman di seluruh domain. Menjelajahi pengaruh adalah salah satu cara untuk menunjukkan dampak pengalaman aktivisme digital dengan cara yang tidak dapat ditahan untuk keterlibatan online. Pengalaman Brit, seorang wanita Belanda berusia 35 tahun, yang menjelaskan bagaimana dia pertama kali melihat berita hashtag MeToo di Facebook, tetapi membutuhkan 2 hari sebelum dia menambahkan ceritanya. Seperti yang dia ingat, dia hanya berpartisipasi dalam gerakan setelah sangat marah tentang percakapan publik di sekitar tagar, membaca komentar tentang bagaimana wanita melebih-lebihkan dan bahwa gerakan ini sudah terlalu jauh dan bahwa seseorang bahkan tidak bisa tersenyum pada seorang wanita tanpa diambil keluar dari konteksnya. Berbagi ceritanya dengan demikian berfungsi dengan cara untuk berbicara kembali kepada mereka yang tidak memahami hashtag atau yang menganggap pengalaman pelecehan jalanan sebagai hal sepele. Menggambar dari Sarah Ahmed, kita dapat melihat tanggapan Brit sebagai subjek yang disengaja dan tidak patuh, yang memerankan sosok feminis killjoy dengan menolak untuk tetap diam atau membiarkan pengalaman itu terjadi dibubarkan. Itu juga merupakan contoh yang kuat tentang bagaimana kontra publik feminis muncul melalui sebuah politik afektif dan dari dukungan dan sanggahan melalui postingan yang ditargetkan, debat, dan keterlibatan agresif yang berkepanjangan dengan mereka yang mendebarkan keparahan dan implikasi dari kekerasan gender dan baik, hanya ini saja dari saya. Terima kasih.